Nom nom. Any questions? And Yes, that is your hand. Very good. Hey guys, setelah dirilis secara resmi bulan lalu, trailer Suicide Squad 2 benar-benar mencuri perhatian kita. Ada banyak sekali karakter-karakter yang akan dimunculkan dalam sequel keduanya ini guys. Film yang digarap oleh James Gunn ini sepertinya akan menjanjikan alur cerita yang sangat seru. Kalau kalian sudah melihat trailernya, akan ada banyak ledakan, kejutan, dan tentunya humor khas James Gunn. Film ini juga digadang-gadang akan kembali membuat DC bersinar setelah serangan MCU dengan fase keempatnya yang lagi-lagi mencuri perhatian publik. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita tinggalkan dulu persaingan abadi kedua perusahaan ini untuk kembali fokus ke salah satu karakter di film Suicide Squad kedua nanti. Siapa dia? Apakah itu Peacemaker? Polka Dot Man? Rasanya bukan guys, sesuai dengan judulnya, ada satu karakter yang paling menonjol di trailer tersebut. Dia tentu saja King Shark. Akhirnya karakter satu ini dimunculkan ke layar lebar. Manusia hiu ini sebenarnya sangat keren dan juga sangat menyeramkan guys. Tapi setelah menonton trailernya, sepertinya King Shark akan tampil dengan look dan juga pembawaan yang sangat berbeda. Bahkan tidak sedikit yang bilang kalau King Shark di Suicide Squad nantinya ini terlihat sangat menggemaskan. Jika penggambaran King Shark seperti itu, maka film garapan James Gunn ini benar-benar penuh warna. Menarik untuk kita tunggu bersama. Tapi apa dan bagaimanapun alur cerita dari Suicide Squad nantinya, kita hanya bisa menunggu saja guys. Yang jelas di video kali ini kita tidak akan berteori dulu, melainkan kita hanya fokus untuk membahas King Shark saja. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke konten asal-usul King Shark. Seperti namanya, King Shark adalah karakter yang berwujud manusia hiu. Karakter satu ini diciptakan oleh Karl Kesel dan pertama kali tampil dalam komik Superboy. Tapi sayangnya, kemunculan King Shark di komik tersebut terbilang sangat singkat. Karakter dengan nama asli Nananu ini lahir di Hawaii. Ayahnya merupakan dewa hiu bernama Chondraka, sedangkan ibunya hanyalah manusia biasa. Sekilas ceritanya mirip seperti Aquaman ya guys. Tapi bedanya dengan Aquaman, ayah Arthur lah yang ternyata manusia biasa. Namun, keduanya sama-sama mendapatkan kekuatannya dari salah satu orang tuanya. Mengapa kita hubungkan dengan Aquaman? Nah ternyata King Shark memang tidak bisa dilepaskan dengan Atlantis. So guys, hubungan kedua karakter ini dimulai beberapa puluh tahun lalu. Diceritakan pada saat itu, Chondraka ayah King Shark ini membunuh seorang imam agung dan juga para pengikutnya dari Ordo Thorny Crown. Pembunuhan tersebut terjadi di sebuah kota pelabuhan yang berada di dekat Laut Coral di daerah Reef Ends. Kematian imam agung dan juga para pengikutnya itu memancing kemarahan King Orin, Raja Atlantis pada saat itu. Rupanya, Ordo Thorny Crown dan juga Atlantis memiliki hubungan yang sangat dekat. Singkatnya, King Orin yang murka akhirnya mengerahkan pasukan Atlantisnya untuk menyerang Chondraka dan juga para pendukungnya. Di dalam pertempuran tersebut, Chondraka lah yang berhasil dikalahkan. Kematian Chondraka melahirkan dendam di dalam diri Nanue. Akhirnya, ia pun berencana membalaskan dendam tersebut. Singkatnya, ia pun berhasil membantai Ordo Thorny Crown. Di dalam pertempuran tersebut, beberapa di antaranya ia makan dan juga ditelan hidup-hidup. Sangat mengerikan. Sebelum benar-benar menghancurkan Ordo Thorny Crown tersebut, tiba-tiba di sana datanglah Aquaman untuk menghalangi King Shark melakukan penaklukan. Nah inilah awal mula perseteruan Aquaman dan juga King Shark. Hal ini pula yang membuat King Shark menjadi salah satu super villain bagi Aquaman di DC Universe. Singkat cerita, King Shark ini akhirnya berhasil dikalahkan oleh Aquaman. King Shark kemudian dipenjara oleh Imam Agung dari Ordo Thorny Crown. 3 tahun kemudian, King Shark berhasil lolos dari penjara tersebut. Ia ditolong dan juga dibebaskan oleh Silicon Dragon. Nah, asal-usul yang mengerikan inilah yang membuat King Shark ini menjadi sangat layak disebut super villain-nya DC. Setelah dibebaskan dari penjara, King Shark justru membunuh Silicon Dragon. Ia memutilasi Silicon Dragon lalu memakannya. Sejak saat itulah, King Shark ini memulai pertualangan dan juga memakan banyak orang yang ia temui. Ia dikenal sebagai karakter yang gemar menelan orang hidup-hidup. Seperti yang kalian lihat di trailernya. Setelah banyak beraksi sebagai super villain DC, King Shark akhirnya dikalahkan oleh Superboy dan ditangkap oleh Argus. Sejak saat itulah, King Shark lama berada dalam penjara Argus. Di dalam penjara itulah kemudian King Shark direkrut oleh Amanda Waller untuk bergabung dalam Task Force X yang dikenal sebagai Suicide Squad. Tapi ada sejarah yang berbeda justru ditampilkan di dalam series The Flash Season 2. Di dalam series tersebut, King Shark justru digambarkan sebagai metahuman, bukanlah anak dari dewa. Sejak kemunculan King Shark di series The Flash, King Shark ini kemudian menjadi salah satu villain utama dari The Flash. Bahkan, King Shark menjadi salah satu villain Barry Allen yang cukup sulit dikalahkan.
Dengan penampilan badan kekar dan juga berkepala hiu, memang membuatnya tampil sangat garang. Tubuhnya nyaris berbentuk seperti hiu sempurna, hanya saja dia memiliki kaki yang membuatnya lebih lincah bergerak di daratan. Sebagai manusia hiu, King Shark tentunya memiliki ketahanan yang sangat baik di dalam air. Ya, ini merupakan perenang yang sangat handal dan juga sangat cepat guys. Tubuhnya yang kekar dengan kepala besar dan juga gigi tajam membuat King Shark ini sangat mudah menggoyah tubuh lawannya. Di antara jari-jari tangannya juga terdapat cakar yang sangat-sangat tajam. King Shark juga memiliki ketahanan fisik yang sangat baik. Itulah mengapa King Shark adalah villain yang cukup sulit dikalahkan. Bahkan setelah dikalahkan oleh Superboy, ia harus diserahkan ke Argus untuk ditempatkan ke penjara khusus. Bahkan di dalam series The Flash, situasi seperti ini pun digambarkan. King Shark adalah tahanan Argus yang ditempatkan di penjara khusus. Ia juga mendapatkan asupan makanan khusus selama di penjara. Bahkan, ia juga berkali-kali berhasil lolos dari penjara dan kembali mengejar The Flash. Bahkan dalam beberapa pertarungan, The Flash seringkali mengalami kesulitan untuk mengalahkan King Shark. King Shark bahkan mampu mengimbangi Super Speed Barry Allen. Dengan kekuatan yang menyeramkan itu, maka King Shark sangat layak ditampilkan ke layar lebar. Sedikit fun fact mengenai karakter ini, di film animasi DC berjudul Justice League Dark Apocalypse War, King Shark diceritakan sebagai mantan kekasih John Constantine. Hingga saat ini, John Constantine belum direboot dan dimasukkan ke dalam DCU. Ini akan menjadi premis menarik ketika kedua karakter ini akhirnya bertemu nantinya. So, itulah tadi asal-usul dan juga informasi terkait King Shark. Apakah kalian penasaran seperti apa penampilan King Shark di film Suicide Squad nantinya? Semoga saja sesuai dengan ekspektasi atau justru memberikan kejutan tersendiri bagi kita. So, kalau kalian ada fakta menarik lain tentang King Shark, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.